kita berlanjut pada pembahasan yaitu jamak. Berlanjut pada pembahasan jamak. Isim jamak ialah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2. Jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan jumlah lebih daripada 2. Itu jamak. Baik. Jamak ada 3 macam. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Contoh muslimuna, al-mudarrisuna. Muslimuna beberapa muslim, al-mudarrisuna beberapa guru, beberapa pengajar. Yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim contoh muslimatun beberapa muslimah, al-mudarrisatu beberapa pengajar wanita. Kemudian yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir contohnya adalah kutubun beberapa kitab, kemudian ar-rijalu beberapa orang laki-laki. Baik. Ini adalah macam-macam jenis daripada jamak. Baik. Dalam bahasa Arab, jamak adalah isim atau hitungan lebih daripada 2 pada setiap bendanya. Yang biasa kita ungkapkan dengan beberapa. Beberapa itu menunjukkan arti jamak. Beberapa kitab, beberapa orang, beberapa anak, dan seterusnya. Maka ini adalah ungkapan dari bentuk jamak kalau dalam bahasa Arab. Yang tadi kita telah sebutkan bahwasanya jamak ada 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut daripada pembahasan masing-masing jamak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Dari segi arti makna dari jamak mudzakkar salim itu sudah dapat kita pahami. Jamak hitungan lebih dari 2. Mudzakkar artinya mudzakkar laki-laki. Salim, apa artinya salim? Nanti akan kita terangkan kenapa dikatakan ada tambahan kata salim. Kenapa kok enggak jamak mudzakkar aja? Kok harus ada tambahan kata salim? Akan kita terangkan pada tempatnya. Tenang. Sekarang jamak mudzakkar salim adalah hitungan lebih dari 2 untuk mudzakkar, untuk isim mudzakkar. Berarti di sini adalah jamak mudzakkar salim adalah kumpulan untuk isim yang mudzakkar. Jamak mudzakkar salim adalah kumpulan isim-isim yang mudzakkar. Hitungan lebih daripada 2 yang mana khusus untuk isim mudzakkar saja. Isim muannas enggak boleh masuk di sini. Isim muannas tidak boleh masuk di sini. Itu pengertian secara umum pada jamak mudzakkar. Tenang. Sekarang pengertiannya adalah jamak mudzakkar salim adalah hitungan lebih daripada 2 yang selamat dari bentuk mufradnya. Yang selamat dari bentuk mufradnya, makanya dikatakan salim. Lafadz mufradnya itu tetap ada. Lafadz mufrad yang ada pada jamak mudzakkar salim, lafadz mufradnya itu masih ada, tidak berubah. Hanya mendapat tambahan wawu dan nun saja. Baik, gambarannya adalah begini.
muslimun. Ketika mendapat tambahan wawu dan nun menjadi muslimuna. Menjadi apa? Muslimuna. Kata muslim mengalami perubahan tidak? Tidak. Kata muslim masih tetap muslim, cuma sekedar mendapat tambahan wawu dan nun. Makanya dikatakan salim. Dia selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Bentuk lafadz mufradnya tetap ada, hanya sekedar ditambah wawu dan nun saja menjadi muslimuna. Itulah kenapa dikatakan salim. Baik. Kemudian dijelaskan di situ syarat untuk isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Baik. Dari sini kita bisa mengetahui ketika ada syarat dalam pembuatan jamak mudzakkar salim, berarti tidak semua isim mudzakkar bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tidak semua isim mudzakkar bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Ternyata di sana ada syarat dalam pembuatan jamak mudzakkar salim. Loh, bukankah jamak mudzakkar ini adalah isim menunjukkan arti laki-laki? Iya, tapi jamak mudzakkar salim adalah pembuatan yang khusus. Tidak semua isim mudzakkar bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Oleh karenanya, apa saja syarat daripada isim yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim? Yang pertama adalah nama laki-laki. Yang pertama, nama laki-laki. Nama laki-laki maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Dari nama ini, dari nama laki-laki, maka nama laki-laki yang tidak boleh ada tak marbutohnya. Yang kedua, nama laki-laki yang tidak nama laki-laki yang dari satu kata. Tidak boleh dari dua kata. Baik. Ini adalah syarat daripada jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim adalah syarat daripada jamak mudzakkar salim satu nama orang. Nama orang yang seperti apa? Nama orang yang tidak berakhiran tak marbutoh. Satu. Yang kedua, nama orang yang tidak boleh lebih dari satu kata. Nama orang yang tidak boleh lebih dari satu kata. Dua kata misalnya nama orang, maka tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga, dia harus berakal. Dia harus berakal. Nama mudzakkar, nama laki-laki yang berakal. Ada enggak nama laki-laki yang tidak berakal? Nama isim mudzakkar yang tidak berakal. Ada enggak? Ada. Nama mudzakkar yang tidak berakal ada banyak. Maka ini adalah isim-isim yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama tadi apa? Nama orang. Syarat untuk nama orang, apa syaratnya? Satu, tidak boleh ada tak marbutoh. Kalau ada nama orang kemudian berakhiran tak marbutoh, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kalau ada nama orang kemudian namanya ini lebih dari satu kata, maka tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim.
Kemudian yang ketiga berakal. Yang seharusnya adalah berakal. Ada nama laki-laki yang tidak berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah sifat mudzakkar. Kata sifat yang menunjukkan arti mudzakkar. Kalau ada kata sifat yang menunjukkan selain mudzakkar, maka tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, kata sifat inilah yang nanti akan sering kita jumpai dalam sebuah kalimat. Mungkin kalau misalnya nama orang itu mungkin jarang. Misalnya Muhammaduna misalnya. Tapi yang sering akan kita jumpai untuk jamak mudzakkar salim adalah dari kata sifat yang menunjukkan mudzakkar. Itu nanti akan kita jumpai banyak sekali. Dalam ayat banyak, dalam hadis banyak kata sifat yang menunjukkan mudzakkar. Jadi itu adalah syarat untuk pembuatan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, rumus pembuatan. Rumus pembuatan daripada jamak mudzakkar salim adalah isim yang terpenuhi syarat tadi ditambah wawu dan nun. Isim yang terpenuhi syarat tadi ditambahkan wawu dan nun. Huruf sebelum wawu berharokat dhammah dan nun senantiasa berharokat fathah. Kalau kita bahasakan dengan una, muslimun menjadi muslimuna, mukminun menjadi mukminuna. Nah, ini yang kita maksud. Maka muslimun ini adalah kata sifat, mukminun merupakan kata sifat. Maka kata sifat ini adalah sifat untuk mudzakkar. Maka silakan untuk ditambahkan wawu dan nun. Tentunya sifat laki-laki yang berakal. Taib, muslimuna, mukminuna. Taib, kalau misalnya dari nama orang, gampangannya Muhammadun menjadi Muhammaduna, Aliyun menjadi Aliyuna, Zaidun menjadi Zaiduna. Taib, sifat yang mudzakkar mufsidun, tambah wawu dan nun menjadi mufsiduna. Kemudian kabirun, kabiruna. Mukhlisun, mukhlisuna. Kemudian muflihun, orang yang beruntung, muflihuna, dan seterusnya. Ini adalah rumus dalam pembuatan jamak mudzakkar salim. Yang kedua, atau kita boleh dengan menggunakan ya dan nun. Huruf sebelum ya berharokat kasrah dan nun senantiasa di fathah. Muslimuna menjadi atau muslimina. Mu'minuna menjadi mu'minina. Mukhlisuna atau mukhlisina. Syakiruna atau syakirina, dan seterusnya. Dan itulah daripada rumus pada pembuatan jamak mudzakkar salim. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Maksudnya adalah apabila isim-isim tersebut tidak memenuhi syarat dalam pembentukan jamak mudzakkar salim, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ada isim mudzakkar tapi dia adalah bukan nama orang ataupun bukan sifat laki-laki yang berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ada isim mudzakkar kemudian bukan nama orang dan juga bukan sifat laki-laki yang berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim sekalipun dia isim mudzakkar.
Apa contohnya? Masjidun. Isim mudzakkar, isim mudzakkar. Berakal, tidak berakal. Nama orang juga bukan. Maka masjidun ini tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kalau dipaksakan salah. Masjiduna misalnya, ini salah. Karena nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua contohnya lagi adalah baitun. Artinya rumah. Artinya rumah. Maka dia tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena dia bukan nama orang dan juga bukan sifat. Baik. Contoh babun, maktabun, maka di situ tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Di situ ada tanda silang, berarti perbuatan ini adalah salah, tidak benar. Dan contoh masih banyak. Kemudian kita masuk pada catatan. Apabila jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim yang lain, maka huruf nun dibuang. Keterangan ini sama seperti pada keterangan isim musanna ketika digunakan dalam sebuah kalimat. Isim musanna ketika dalam sebuah kalimat, ketika bersambung dengan isim yang lain, maka huruf nun dihilangkan. Maka terjadi juga pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika bersambung dengan isim yang lain, maka huruf nun dihilangkan. Di situ dikatakan contohnya mudarrisuna, mudarrisina. Ketika dia bersambung dengan kata al-lughah, maka mudarrisul lughati, mudarrisul lughati atau mudarrisil lughati. Dia huruf huruf nun pada jamak mudzakkar salim dihilangkan. Baik. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, tapi jamaknya diakhiri dengan ya dan nun atau wawu dan nun, maka dinamai dengan jamak mudzakkar mulhaq. Baik. Sekarang pembahasan yang berikutnya adalah jamak mudzakkar mulhaq. Apa itu jamak mudzakkar mulhaq? Jamak mudzakkar mulhaq adalah bentuk lafaz sama persis seperti jamak mudzakkar salim. Dia mendapat tambahan wawu dan nun atau mendapat tambahan ya dan nun. Namun lafaz ini, isim ini tidak terpenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Tapi lafadznya sama seperti jamak mudzakkar salim. Dia mendapat tambahan wawu dan nun dan mendapat tambahan ya dan nun pada rumus jamak mudzakkar salim. Tapi kalau kita perhatikan, isim ini adalah isim yang tidak memenuhi syarat. Tapi terpakai, digunakan dalam sebuah kalimat. Jika demikian keadaannya, maka isim ini disebut dengan jamak mudzakkar mulhaq, yang digolongkan, yang dimasukkan pada jamak mudzakkar salim. Tapi dia bukan jamak mudzakkar salim, hanya sekedar dimasukkan, digolongkan saja. Loh kenapa? Karena jamak mudzakkar salim adalah isim khusus yang terpenuhi syarat. Sedangkan yang ini tidak terpenuhi syarat, tapi lafadznya sama seperti jamak mudzakkar salim. Karena lafadznya sama, namun tidak terpenuhi syarat, maka digolongkan, dimasukkan, digabungkan pada jamak mudzakkar salim karena penggunaannya itu ada pada kalimat. Baik, lafadznya adalah alamun, alamuna.
Tentunya kita ingat alam. Alam artinya alam. Alamuna. Alamina. Ingat surat Al-Fatihah? Ingat dong. Apa lafadznya? Ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Kata alamina kita jumpai kata alamina dengan ya dan nun, menggunakan rumus ya dan nun, dan itu ada dalam sebuah kalimat, maka ini adalah disebut dengan jamak mudzakkar mulhaq. Baik. Kemudian ardun artinya bumi, sanatun tahun, contohnya itu sinuna. Baik, sinuna. Kata sanatun jamak mulhaqnya adalah sinuna. Baik. Ada satu contoh dalam ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Berapa tahun? Berapa tahun? Beberapa tahun. Paham ya? 3 sampai 9 tahun. Nabi Yusuf di penjara 3 sampai 9 tahun. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Yusuf menceritakan fala bisa fi sijni bid'a sinina. Fala bisa fi sijni bid'a sinina. Mana ini maksud? Kata sinina. Sinina mufradnya adalah sanatun. Tapi sinina ini adalah lafadznya adalah sama seperti pada lafadz jamak mudzakkar salim. Makanya sinina lafadznya sama seperti jamak mudzakkar salim, namun tidak memenuhi syarat dalam syarat pembentukan jamak mudzakkar salim, tapi ada terpakai dalam sebuah kalimat. Maka sinina masuk pada kategori dari jamak mudzakkar mulhaq. Kemudian salasuna isruna sampai dengan tis'ina, angka kelipatan 10. Isruna, thalathuna, khamsuna, sittuna, kemudian sab'una, kemudian thamanuna, kemudian tis'una. Angka-angka ini adalah angka yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim, tapi terpakai dan ada dalam penggunaan sebuah kalimat. Makanya dia masuk pada kategori jamak mudzakkar mulhaq. Maka dari sini selesai pada pembahasan uraian yang pertama daripada jamak mudzakkar salim. Baik, kesimpulannya pada jamak mudzakkar salim adalah yang pertama pengertian daripada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah hitungan lebih daripada 2 yang untuk mudzakkar. Kemudian kata salim adalah karena lafadznya tidak berubah, hanya mendapat tambahan waw dan nun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada syarat pada pembuatan jamak mudzakkar salim. Yang pertama, nama orang laki-laki. Yang kedua, atau sifat yang menunjukkan laki-laki. Kemudian yang ketiga, rumus pembuatan jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhir isim tersebut. Kemudian yang keempat, bahwasanya jamak mudzakkar salim ketika bersambung dengan isim yang lain maka huruf nun dihilangkan. Yang kelima, kesimpulannya adalah bahwasanya ada beberapa isim yang sama seperti jamak mudzakkar salim namun tidak terpenuhi syarat untuk jamak mudzakkar salim, maka lafadz ini dinamakan dengan jamak mudzakkar mulhaq. Dan jamak mudzakkar mulhaq itu lafadz yang sedikit. Lafadz yang sedikit. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dapat difahami dan dimengerti.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.